Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan. Pada materi ini kita akan membahas pokok bahasan seperti yang tertera pada layar ya. Ada 8 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, kemudian kita akan membahas prinsip kerjanya, lalu peralatan yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, lalu kita akan membahas elektroda yang digunakan, lalu juga flux dan shielding gasnya apa, kemudian teknik welding, dan terakhir troubleshooting. Jadi FCAW adalah proses welding yang menggunakan panas pengelasan ya dari arc. Karena ini juga salah satu jenis dari arc welding. Kita menggunakan busur listrik dengan elektrodenya berupa filler metal yang diisi flux. Nah, elektrodanya ini berbentuk kawat ya, kawat yang diumpankan atau diberikan, yang dijalankan terus-menerus secara kontinu. Ini berbeda sekali dengan elektroda SMAW yang kita gunakan kemarin, yang bentuknya stick ya. Jadi kalau SMAW itu bentuknya stick yang kita ganti setiap habis ganti gitu. Tapi kalau FCAW dan juga nanti GMAW yang mirip, itu tidak memerlukan penggantian elektroda karena elektrodanya panjang berbentuk kawat dan diumpankan terus-menerus. Nah, untuk FCAW elektrodanya berisi flux ya. Jadi di dalam elektrodanya itu ada flux atau butiran-butiran partikel yang berfungsi untuk melindungi las-lasan ya. Jadi ada beberapa jenis flux, nanti kita bahas di pokok bahasan berikutnya. Berdasarkan penggunaan shielding gas, ada dua jenis FCAW-nya ya. Ada FCAWS atau self shielding dan ada FCAWG atau gas shielding. Ya, jadi ada self shielded atau terlindungi oleh elektrodanya sendiri, tidak memerlukan gas shielding dari luar. Sementara FCAWG atau FCAW gas shielded itu yang dilindungi oleh gas dari luar. Bedanya apa? Kita lihat di gambar sebelah kanan sini. Untuk yang gambar A, ini adalah FCAWS ya. Ini dalam elektrodanya terdapat flux ya, menghasilkan gas-gas juga. Jadi ada gas di sini yang dihasilkan. Dia juga membentuk asap. Ini fungsinya untuk melindungi logam pengelasan kita, weld metalnya atau weld poolnya juga, dari kontaminasi udara sekitar ya. Kita ketahui kontaminasi udara di atmosfer, gas yang paling banyak itu nitrogen dan oksigen. Kalau tidak dilindungi oleh gas, tidak dilindungi las-lasannya, nanti gas-gas ini akan masuk ke dalam ke dalam weld poolnya. Jadi weld metal yang digunakan, yang dihasilkan nanti akan mengalami defek ya. Jadi tidak bagus lagi sambungannya. Ya, untuk self shielded ini tidak memerlukan gas dari luar karena sudah dilindungi oleh fluxnya. Jadi fluxnya langsung berfungsi untuk melindungi. Sedangkan yang gas shielded, kita lihat elektrodanya menggunakan gas nozzle di sini ya. Jadi ada gas nozzle, ini mengeluarkan gas pelindung yang diberikan dari tabung eksternal. Jadi tabungnya itu kita bisa atur gas apa yang digunakan. Ya, ini bedanya. Nah, nanti penggunaannya seperti apa kita akan bahas di pokok bahasan berikutnya. Oke, ini perbedaannya FCAWS dan FCAWG. Jadi FCAWS tadi ya menggunakan flux dalam inti kawat las untuk melindungi logam saat las mencair ya. Kemudian sementara itu FCAWG juga menggunakan gas dari luar sistem. Ya, jadi selain flux ditambahkan juga gas dari luar. Jadi ada dua sistem pelindung. Ada dua jenis juga FCAWG-nya, ada MEG atau metal inert gas. Kita gunakan gasnya itu gas helium atau argon ya. Ini adalah gas yang inert atau gas yang tidak mudah bereaksi. Dan juga ada MAG atau metal active gas. Kita gunakan gas CO2. Nah, karena penggunaan
gas tadi ya, jadi FCAWG ini kurang cocok untuk di luar ruangan. Kenapa? Karena gas yang dihasilkan nanti mudah sekali tertiup oleh udara, yang pertama itu. Yang kedua, karena mesti menggunakan tabung gas ya, tabung gas itu kan biasanya besar dan berat, itu tidak portable. Jadi ya walaupun juga FCAWS menggunakan alat peralatan yang sama, tapi tidak memerlukan tabung gas ya. Tapi kalau FCAWG itu pasti menggunakan tabung gas, jadi menambah beban atau menambah peralatan yang dibutuhkan ya, jadi agak sulit untuk digunakan di luar ruangan. Sementara kalau FCAWS selain alat-alat yang lebih ringkas juga tidak memerlukan tabung gas tambahan tadi ya, dan juga ini menghasilkan asap ya, asap-asapnya itu akan langsung menghalangi atmosfer untuk bereaksi ya, jadi tidak begitu ada pengaruh dari tiupan angin seperti itu. Kemudian penggunaannya, sayangnya ya FCAWS itu penggunaannya terbatas karena elektrodanya itu membutuhkan flux ya. Flux dalam elektrodanya itu menggunakan unsur-unsur tertentu. Tentu ini kita gunakan unsur-unsur yang nanti menghasilkan asap atau fumes yang melindungi las-lasan. Tapi kalau FCAWG fluxnya lebih fleksibel ya. Karena sudah ada pelindung dari gas shielding tadi. Ya, jadi gas shieldingnya sudah berperan sebagai pelindung, jadi elektrodanya lebih bebas untuk digunakan, tidak sesempit FCAWS. Karena FCAWS ini benar-benar spesifik elektrodanya yang digunakan. Prinsip kerjanya bagaimana ya? Jadi prinsip kerjanya menggunakan konstan potensial atau konstan voltage ya. Jadi power supply yang digunakan akan menggunakan tegangan yang konstan. Ini berbeda dengan penggunaan power supply yang constant current ya, LCC, beda. Jadi penggunaannya, tegangan mesinnya itu diatur oleh welder pada power supply ya. Jadi langsung di power supply-nya kita atur tegangannya berapa volt. Kemudian kalau kita tambah tegangannya, tegangan tinggi, itu panjang arc-nya akan meningkat ya. Jadi semakin tinggi tegangannya, arc-nya akan semakin panjang gitu. Nah, wire speed-nya ya. Jadi ini karena elektrodanya berbentuk kawat atau wire, jadi itu diumpankan terus-menerus, dijalankan ya, dijalankan. Semakin cepat ampernya, maka arusnya akan berubah ya. Kenapa arus yang berubah? Karena tadi potensialnya atau voltnya kayak konstan, sehingga arus yang berubah-ubah ya. Arus ini gunanya untuk melelehkan logam-logamnya. Kalau semakin banyak logam yang terlibat ya, berarti semakin banyak logam yang terlibat, berarti kan dari ini ya, dari wire speed ya kan. Kalau wire speednya cepat, artinya makin banyak logamnya. Nah, supaya arc-nya tidak berubah panjangnya, maka ampernya harus meningkat supaya supaya cepat meleleh semuanya ya. Oke. Gitu juga kalau wire speed-nya naik, arusnya naik. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan wire atau elektroda yang ukurannya lebih besar. Walaupun speed-nya sama atau tetap, tapi kalau elektrodanya lebih besar, tentu membutuhkan arus yang lebih besar pula untuk dapat mencairkan. Ya. Maka akan terjadi perubahan arus. Oke, power test yang digunakan adalah DCEP atau Direct Current Electrode Positive. Pada DCEP, panasnya terkonsentrasi pada elektroda di sini. Ya. Jadi ciri khasnya adalah lebih panas pada elektrodanya. Kemudian bednya, ya, bednya atau well pull-nya, logam las-lasannya, diatalnya itu akan lebih lebar. Ya, penetrasinya tapi dangkal. Nah, flux dalam elektroda ini berguna untuk melindungi well pull dari kontaminasi atmosfer tadi ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kegunaan flux, dua diantaranya melindungi well pull dari kontaminasi atmosfer dan juga meningkatkan sifat fisik material. Karena di sini ada
logam-logam alloy ya. Jadi kita tambahkan logam-logam tambahan di fluxnya. Nanti ketika akan tercampur di well pool akan menghasilkan metal alloy yang dapat meningkatkan sifat fisik materialnya. Peralatan digunakan ini ada diagram ya, ada tentunya di sini kita menggunakan gun di sini ya, gun. Lalu di sini ada perhatikan ujung ininya, ujung elektrodanya di sini. Ini bentuknya berbeda dengan yang lain. Kalau di SMAW kemarin kita gunakan yang penjepit ya, penjepit stick ya. Nah, tapi kalau GMAW dan FCAW alatnya seperti ini persis. Ya, bedanya kalau GMAW nanti tidak menggunakan flux. Oke, lalu ini adalah wire feed controllernya. Jadi ini menghasilkan elektroda berbentuk kawatnya. Kita putar di sini, kita berikan, nanti di jalan elektrodanya jalan langsung ke sini. Lalu ada power supply-nya di sini ya, welding mesinnya di sini. Oke. Nah, untuk yang FCAWG kita tambahkan lagi shielding gas di sini. Ya. Dan ini wire rail-nya terhubung ke wire feed controller ya. Ini yang merah ini adalah elektrodanya berbentuk kawat, ditarik oleh ini controllernya, nanti dihubungkan ke gun. Oke. Jadi ini adalah skema peralatannya. Dan ini yang kita gunakan di laboratorium W2 kita, Lincoln Electric DC400 ya. Ini kalau di lab langsung kita bisa lihat bagaimana cara penggunaan langsung ya. Ini ada switch-nya di sini, lalu ini ada pengatur voltasenya ya. Yang kita atur tadi voltase. Karena ketegangannya tetap, jadi voltasenya kita atur di sini. Oke, lalu sini ada switch untuk remote ya. Lalu ini ada output terminalnya. Di sini ada keluarannya. Dan ini adalah wire feeder. Wire feeder tadi alat untuk mengatur jalannya elektroda yang berbentuk kawat tadi dari reel ke gun ya. Jadi di sini juga ada pengaturan kalau kita gunakan gas ya, opsional kalau kita gunakan gas, tapi kalau tidak pakai gas juga bisa. Nah, ini welding gunnya yang kita gunakan. Ya, ada dua jenis di sini. Yang di atas ini untuk gas shielding yang menggunakan gas, sedangkan yang self shielding yang di bawah ini yang tidak perlu ada tempat keluarnya gas ya. Di sini cuma benar-benar keluarnya wire elektroda aja. Ya, jadi kalau kita buka elektrodanya yang gas shielding ya, ada gas nozzle di sini, kemudian ada contact tip-nya, ada gas diffuser, ada insulator, ada konduktor tube, ada handle, ada trigger. Jadi sini ini untuk menjalankan wire-nya. Ya. Dari sini akan keluar wire-nya dan juga dilindungi langsung oleh gas. Nah, yang menggunakan gas tentu perlu regulator ya. Ini juga harusnya familiar yang kita pernah gunakan juga di tabung-tabung gas yang lain. Oke, jadi teknologi sekarang sudah makin berkembang ya. Biasanya kalau kita gunakan flux itu banyak sekali asap-asap seperti ini, fumes ya. Nah, ini dari fluxnya. Ini memang seringkali mengganggu ya. Nah, sekarang sudah ada smoke atau fumes arrestor. Jadi ini penyerap gas-gas atau asap yang dihasilkan. Yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini yang tidak menggunakan penangkap fumes atau smoke ya, penangkap asap, tapi yang di kanan ini yang menggunakan penangkap asapnya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya alatnya. Ini elektrodanya, lalu ini whirlpool-nya, nanti ada dihasilkan asap. Ini asapnya ditarik lagi.
ya. Dan alat ini terhubung oleh suatu sistem di sini. Nah, seperti ini sistemnya. Oke.